KLB itu apa sih? Kongres luar biasa apa karma luar biasa? Ya. Itu kalau saya mau cerita itu gimana ya? Itu cerita bagaimana saya kena prank seorang presiden yang saya percayakan orangnya bersih, cerdas, santun itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini bersama seorang tamu istimewa, teman saya juga, Pak Gede Pasek Suwartige. Beliau adalah Sekjen PPI, sebuah ormas yang didirikan bersama dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang saat ini lagi nyantri di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung. Kenapa saya ngundang Bli Gede Pasek Suwartige? Karena ketika Partai Demokrat lagi gonjang-ganjing, beliau memang mantan kader Partai Demokrat, beliau muncul ke permukaan lewat sosial media, terutama ketika kubu Partai Demokrat AHY menunjuk Bambang Wijoyanto sebagai lawyer atau penasihat hukum mereka. Mas Gede, Bli Gede, Ya, sehat? sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Ini saya senang nih ketemu guru saya waktu di wartawan ya. Sudah hadir di sini. Bli, bisa cerita nggak Bli? Karena kan secara guyonan Bli Gede kan bikin kaos tulisannya KLB, karma luar biasa. Ya mungkin ini joke ya. Ya. Tapi saya yakin Bli Gede punya banyak cerita mengenai sebenarnya kudeta juga di Partai Demokrat ketika Bung Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres di Bandung. Iya. Jadi mungkin Bli Gede bisa cerita sehingga kemudian bisa nyambung dengan mengapa kubu AHY dan konteks ini Pak SBY menunjuk Bambang Wijoyanto sebagai lawyernya. Mantan komisioner KPK Mantan ya. komisioner KPK Yang pada saat Anas diproses dijaring hukum. sebagai tersangka kasus Ya. korupsi. Monggo Bli Gede. Ya, ini memang kalau ngomong ceritanya panjang, Ya. tapi kita pendekkan saja. Intinya adalah ketika Kongres di Bandung itu boleh dikatakan AU menang tapi tidak diinginkan. Ya. Jadi prinsipnya di sana dengan berbagai pergulatan yang ada lah. Ya. Nah, pasca itu memang terjadi semacam dinamika politik internal, semacam proses eksistensi masing-masing di Muscap, Musda dan sebagainya, yang mana memang banyak dimenangkan oleh mereka yang loyal dengan ke Mas Anas. Ya. Ini tampaknya membuat gundah beliau. Mungkin yang membuat gundah beliau ini karena bisikan-bisikan kiri kanannya. Ya. Yang sempat dikatakan Mas Anas itu politik para sengkuni itu kan. Ya. Yang bikin banyak orang marah-marah kan. Ya. Tapi di sana kan sebenarnya Pak SBY dalam struktur Partai Demokrat hasil Kongres di Bandung itu kan kuat. Super kuat. Bisa diceritakan nggak posisi kekuatan Pak SBY di hasil Jadi gini, waktu itu kita ini kan sibuk merebut ketua umum. Ya. Asik lah perebutan itu yang sangat, saya kira tidak ada tontonan demokrasi yang semenarik itu. Karena suara kan kejar mengejar antara Dinamis, Marsyali dengan Anas Urbaningrum. Pak Andi Malarangnya yang kalah putaran pertama kan gitu ya. Padahal Pak Andi Malarang ini didukung oleh Cikias, oleh Pak SBY dan Bu Ani itu. Nah, ketika prosesnya sudah berjalan, nah kita melihat memang Mas Anas ini talenta politiknya betul-betul sangat disenangi oleh daerah. Nah, disinilah kemudian Cuman tidak sempat ngawal ADART ya. disenangi kan menang. Waktu itu pembahasan ADART betul-betul kita ini tidak terlalu peduli. Karena berpikir karena dari ADART 2005 ke sini paling ada perubahan dikit-dikit gitu. Ternyata di situ terlihat akhirnya Pak SBY menjadi ketua Dewan Pembina, ketua Majelis Tinggi, ketua Dewan Kehormatan, satu ketua umum. Jadi 4 kekuatan kewenangan di dalam partai itu, 3 dikuasai SBY, 1 oleh Anas. Nah, dalam posisi pertandingan awal nih. Kemudian struktur pengurus harian terbatas
Mas Anas ini harus berbagi 3 lagi. Berbagi kubunya Andi Malarangeng, berbagi dengan kubunya Marzuki Ali, Ali. dan jatahnya untuk Mas Anas. Berkurang lagi. Ya. Jadi boleh dikatakan Mas Anas ini di dalam mengelola kepartean itu sangat terjepit dia. Tapi mungkin itu melatih kepemimpinan beliau. Terbukti di Musda-Muscap malah cukup menarik lah. Nah, sebenarnya kalau waktu itu Pak SBY tidak terjebak oleh bisikan-bisikan gitu ya. Mungkin Pak SBY punya legacy yang luar biasa. Setelah era beliau sudah bisa melahirkan anak ideologis kedua. Dan mungkin hari ini kita melihat Mas Anas sebagai calon presiden sebelumnya kan begitu. Karena survei terakhir Kompas kalau nggak salah itu kan Anas tertinggi waktu itu. Itu bikin marah juga. Oh gitu ya. Jadi survei Kompas tuh bikin marah juga loh. Saya masih ingat sekali itu. Nah, ketika itu terjadilah upaya-upaya bagaimana menghambat pertumbuhan AU. Ya. Kita rasakan sampai kemudian di 2012. Jadi 2010, 2011 tuh dinamikanya masih lebih pada aspek musda itu. Tetapi ke 2012 sudah mulai bagaimana menahan laju seorang Anas Urbaningrum secara tertutup. Kenapa secara tertutup? Karena kami selalu ekspos ke publik itu tidak ada apa masalah. Sampai terakhir pun, nanti saya ceritakan sampai terakhir pun, itu kita tetap tutupi. Walaupun sebenarnya pertarungannya sudah sangat seru kalau dibuka. Ya hari ini kita buka lah. Jadi sangat seru ya. Udah sangat seru. Bahkan boleh dikatakan kalau hari ini jadi KLB, bila perlu sebaliknya hasilnya. Bukan Anas yang hilang, tapi yang satunya hilang. Sampai seperti itu skenarionya. Nah, waktu itu akhirnya muncul forum deklarator dan pendiri Partai Demokrat, Pak Pence Rumangkang sama Pak Sultan Batugana. Inilah di dalam ADRT nggak ada, tapi diberikan ruang yang sangat besar untuk bisa berkreasi, melakukan penetrasi terhadap kewenangan Anas Urbaningrum. Karena opini bisa dibangun kan. Oh ini pendiri loh, ini deklarator loh, ini. Nah, Anas meresponnya dengan bahasa-bahasa positif. Ini adalah hal yang sangat positif. Partai lain tidak punya, kan bahasa-bahasa beliau selalu begitu kan. Tetapi kewenangannya dikasih betul oleh SBY sehingga mereka diberikan ruang untuk melakukan silatnas di Sahid bulan Juni 2012. Di situ Anas nggak datang, saya juga nggak datang. Saya menemani Anas dengan beberapa teman-teman. Kita nonton aja, jadi nobar lah, tidak ikut itu. Nah akhirnya di sana pertama kali pidato SBY memberikan sinyal bagi mereka yang bermasalah secara hukum, kurang lebih begitulah ya, agar keluar dari partai, usirlah. Nah, kita udah baca itu karena waktu itu nama Mas Anas sudah disebut sebagai terlibat kasus Hambalang, udah macam-macam lah beritanya. Tapi status hukum nggak ada, terperiksa pun belum, baru tersebut di dalam media. Nah singkat cerita, program dari forum pendiri ini gagal, tidak mampu melakukan penetrasi secara maksimal karena status Anas nggak ada apa-apanya. Sampai kemudian mungkin pertarungannya ketat terus nih. Timpa opini, ini penetrasi, dan semakin berjarak lah antara Cikias dan Durensawit. Memang jaraknya memang berjarak ya, tapi secara politik juga semakin berjarak. Semakin berjarak. Akhirnya singkat cerita, ya kami sudah membaca waktu itu ketika Pak SBY keluar negeri. Ke Arab ya? Ke Arab. Mas, ini beliau sudah berangkat nih, kayaknya bisa-bisa deket ini. Udah deket ini kan gitu ya. Mas Anas ketawa saja. Ternyata tanggal 4 Februari beliau jumpa pers di situ, press conference, memberikan pertanyaan kepada KPK. Nggak lazim ya? Ya nggak lazim lah. Kunjungan kepala negara, kepala pemerintahan, sebagai presiden. Lalu di sana jumpa pers dari Jeddah, sudah mau pulang ini. Ini sudah sampai mau pulang kok belum jadi tersangka, kira-kira gitulah. Ini tafsir kita ya. Kok belum tersangka juga? Ya udah kita jumpa pers saja, kasih sinyal itu. Yang di situ tuh gimana sih? Mungkin begitulah. Bahasanya adalah mempertanyakan tentang kepastian status hukum Anas Urbaningrum. Lah orang nggak jadi tersangka kok nanya status kepastian. Bahasanya lucu juga, kurang lebih begini.
beliau bilang ini, udah dipastikan statusnya Anas Urbaningrum, kalau memang bersalah, katakan bersalah. Kalau tidak bersalah, tolong jelaskan kenapa tidak bersalah. Iya. Itu bahasa yang kurang lazim lah di dalam itu. Iya. Nah, tanggal 4 itu. Nah, ketika beliau kemudian balik ke tanah air, tanggal 7 malam bertemulah dengan Pak Sarip Hasan dengan beberapa orang. Disitulah pertama kali muncul sprindik bocor. Sprindik KPK nyampe di istana bocor. Ternyata sprindik itu tidak didahului gelar perkara. Benang merahnya yang semangat nekan di sana Abraham Samad sama Bibi Bambang Wijoyanto yang hari ini dipercaya sama kubu AHY. Jadi benang merahnya agak panjang lah. Nah, di sana muncul akhirnya menjadi rame, dan walaupun ketika komite etik berjalan Sarip Hasan membantah. Saya nggak pernah ngomong itu, tapi wartawan kan ada. Semua media memuat itu. Sarip Hasan lah yang membocorkan pertama kali bahwa Anas sudah tersangka. Nah, kalau tanggal 7 disebutkan Anas sudah tersangka, maka tanggal 8 SBY langsung menyambut. Membuat rapat majelis tinggi. Di sana diundang seluruh majelis tinggi, termasuk Anas Urbaningrum sebagai wakil ketua majelis tinggi. Itu yang disebut sama Pak Bang Joni Allen nih, Bang Jam, yang dibilang kudeta SBY terhadap AU itu tanggal 8 Februari itu. Di forum majelis tinggi. Di forum itu. Jadi kalau orang bicara kapankah proses kudeta merangkak itu mendapatkan titik legitimasi secara politik, secara faktual, maka kita bisa baca 8 Februari. 8 Februari itu keluar 8 butir penyelamatan Partai Demokrat yang isinya mengambil alih kewenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum. Wah, itu bahasanya boleh lah, ini itu. Anas belum jadi tersangka, tapi kewenangannya sudah diambil alih. Pokoknya kamu tuh bermasalah, aku yang ambil alih. Hari ini semua DPD, DPC, fraksi saya tanggung jawab. Anas, kamu konsentrasi bidang hukum. Kamu ada masalah hukum, kamu konsentrasi di situ. Pada saat itu belum tersangka ya? Butir ke-7 belum tersangka, tanggal 8 belum tersangka. Artinya apa? Ini ada miss skenario. Kalau kami bacaan analisa bisa salah, tapi kayaknya banyak benarnya ya. Analisa bisa salah, tapi banyak benarnya. Kenapa? Karena rangkaiannya ini ketemu. Nah, tanggal 4 pidato, kok ini belum jadi tersangka. Tanggal 7 datang, sprindik udah dibocorkan, artinya wis lho Pak, iki belum lengkap tanda tangan nih, masih ada yang belum, tapi ini sudah gitu loh. Nah, ini bocor. Nah, tangan Tuhan lah bekerja di situ, bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna kan. Nah, muncul. Tapi karena alurnya sudah disiap tanggal 8 untuk diambil alih, tanggal 8 diambil alih. Pidatonya SBY sendiri. Bahwa penyelamatan partai itu beliau akan ngambil alih semua. Seluruh kewenangan diambil lah sebenarnya. Kemudian tanggal 10 beliau membuktikan secara de facto bahwa beliau yang mengatur. Ketua DPD dipanggil semua ke Cikias. Anas Urbaningrum tidak. Artinya sudah nggak dianggap kan? Wes Anas, kamu nggak dianggap lah. Minggir. Aku sekarang walaupun tidak lewat kongres ngambilnya ya, lewat rapat di Cikias doang. Itu akhirnya diambil. Anas pintar juga, ngelawannya tidak vulgar. Dia datang ke Lebak, kunjungan pelantikan PAC dia datengin gitulah. Untuk membuktikan bahwa beliau masih ketua umum. Cara melawannya kan halus ya. Nah, kemudian tanggal 8 diambil alih. Tanggal 10 umpulkan DPD. Di situ beliau menurut laporan teman-teman DPD menceritakan bahwa partai ini akan tenggelam kalau nggak segera saya ambil alih. Karena survei kita sudah 8,3. Jadi yang dipakai hasil survei. Hasil survei Saiful Mujani Riset dan Konsultan, Pak Saiful Mujani. 8,3. Waktu itu lembaga survei yang lain masih belasan. Nah, ini perlu diketahui juga. Kalau sekarang Pak Saiful Mujani agak sedikit ke sana, kita paham lah. Itu kan karena mungkin ada korelasi survei ini kan harus dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian alasan survei itu kemudian diambil alih nih semua biar selamat kita semua. Oke. Tidak cukup begitu. Kan ini kan akhirnya ini kok belum tersangka juga. Udah siapkan saja Rapimnas. Kan kita ngerti lah teorinya kan. Siapkan Rapimnas, tidak boleh diwakilkan. Oke, pemilik suara harus hadir. DPD, DPC semua harus hadir. Diadakan di Sahid tanggal 17. Suratnya dibuat tanggal 14.
Jadi tanggal 8, tanggal 10 SBY ngumpulin DPD, tanggal 14 keluar surat. Suratnya ini terlucu di dunia. Karena yang tanda tangan ini Sekretaris Majelis Tinggi dan Sekjen DPP Partai Demokrat. Jadi sekjen sama sekjen. Ya? Sekjen sama sekjen tanda tangan. Nah, Ketua Majelis Tingginya cuci tangan. ya, Tidak mau ikut. tanda tangan. Ya biasalah kan itu harus, pokoknya saya harus bersih lah. Gitu. Tidak saya nggak ikut-ikut itu gitu kayak gitu. Nah, Anas juga nggak diajak, nggak dilibatkan tanda tangan, tidak disuruh ikut-ikutan. Pokoknya kamu nggak usah ikut lah. Karena sudah diminggirkan memang. Dikudeta. Ya. Dikudeta. Dengan status belum menjadi tersangka. Nah, udah tanggal 14 suratnya, acara tanggal 17. Berarti hitungan kita waktu itu tampaknya di antara ini pasti sudah tersangka. Nah, Sehingga muncul nanti surat Rapimnas keputusan, ya. nanti Rapimnas itu Berubah. akan disampaikan bahwa ini ketua umum kita sudah resmi jadi tersangka, maka kita segera mengambil ini, mumpung kita Rapimnas, mari kita naikkan, sepakati ini jadi KLB. Ya. Nah, kira-kira begitulah Ya. skenarionya kan. Ya. Wah, kita antisipasi betul. Sebagai orang pergerakan kita antisipasi betul. Wah, ini gimana? Oke. Kalau memang dia paksakan itu, udah tarung di forum itu. Ya. Nah, sampai tanggal 16 malam Ternyata belum keluar. Ya? belum juga nih KPK. Belum juga nih, gimana kan skenario besok udah acara. Tapi surat keputusan untuk tersangka belum ada. Belum ada juga. Iya. Kan enggak ada alasan di Iya, Rapimnas iya, iya. dinaikkan Betul. jadi KLB kan? Iya, betul. Nah, dia ingin setelah kudeta resmi, kudeta versi Cikias dilakukan tanggal 8, dia ingin kemudian kudeta dilegitimasi di Rapimnas dinaikkan jadi KLB. Iya. Karena Anas di perjalanan jadi tersangka. Ternyata enggak juga, karena apa? Masih ada beberapa komisioner belum mau tanda tangan. Ini dihantam juga oleh media tertentu agar orang itu hanya mau tanda tangan. Dibantulah dengan kekuatan-kekuatan opini itu. Singkat cerita, tanggal 16 itu Mas Anas diundang ke Cikias. Kita tunggu di Duren Sawit waktu itu. Pulangnya dari situ ngobrol. Nggak beli, besok aman, nggak ada apa-apa. Oh, kenapa gitu? Ya, Pak Lurah bilang santai-santai aja acaranya. Bayangkan acara santai-santai aja. Dah, akhirnya kita datang semua. Ya. Datang ya nggak ada acara apa-apa. Ya. Nggak ada isinya Rapimnas itu. Ya. Karena skenario kan bubar kan. Ya. Akhirnya setelah itu operasi lagi. Jadilah tanggal 22 Februari Mas Anas tersangka. Ya. Jadi tadi tanggal 4 pidato jedah itu sampai 22 ini pertarungannya sangat Luar keras. biasa ya. Yang tidak muncul di permukaan. Permukaannya tenang aja. Tariknya luar Kita biasa. selalu bilang nggak ada apa-apa kami. Padahal kita di dalam kurang tidur terus. Kurang tidur terus. Singkat cerita 22 Februari 2013 beliau jadi tersangka. Akhirnya besoknya berhenti. Kenapa berhenti? Karena sudah naikkan fakta integritas. Fakta integritas ini kan juga dilanggar sekarang. Padahal fakta integritas itu orang yang terlibat kasus korupsi apa macam-macam itu mundur, berusaha mundurkan diri dan tidak menjabat di Partai Demokrat. Hari ini mantan itu malah mendapat jabatan tinggi. Sekretaris Majelis Tinggi. Nah, modelnya begitu kan melanggar fakta integritas sendiri. Nah, tapi udahlah itu kan bukan urusan saya itu. Hanya saya menceritakan alur sejarah aja. Kalau yang kini saya nggak berkomentar, saya hanya berkomentar sejarah. Nah, akhirnya lucunya lagi dari 22 Februari itu Anas baru disentuh di proses kasusnya 10 Januari 2014. Jadi hampir setahun. Hampir setahun, 10 bulan lebih, hampir 11 bulan lah. Iya. Baru tersentuh. Bayangkan sekian lama itu didiamkan. Kenapa didiamkan? Karena seprindik yang dibuat oleh Bapak Bambang Wijoyanto yang terhormat dan kawan-kawan itu kasus Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Ini proyek-proyek lainnya ini apa? Jadi istilahnya, wis tanggal 22 Februari jadikan saja sudah tersangka. Tambahin aja klausula Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Karena kalau pakai Hambalang saja Anas pasti bebas. Ya. Pembuktiannya gampang sekali itu. Hasil audit BPK, kemudian hasil saksi-saksi, termasuk mobil Harrier apa semua gampang pembuktiannya. Tapi dengan ada dan proyek-proyek lainnya, nanti kita carilah yang masa nggak ada salah sih anak ini. Iya. Kira-kira gitu. Makanya nyarinya tuh hampir setahun itu. Lama. Itu hampir 350 saksi dicari. Jumlah orang dicari semua. Tetapi satu, Mas Ibas nggak pernah diperiksa jadi saksi. Padahal dia ketua SC Kongres. Anehnya di situ. Ya. Ngerti?
Yang kata Julianis itu karena teman katanya, kata Julianis ya, bukan kata saya. Tetapi bahwa masalah Kongres dijadikan masalah korupsi, ketua OC-nya diperiksa, ketua SC-nya tidak. Nah, jadi ngukir bener ini KPK. Zaman Abraham Samad sama BW ini kan. Ngukir ya. Ngukir lah. Ya. Jadi ya kita paham lah kalau hari ini kemudian BW bersama-sama lagi, saya kira dengan seragam yang berbeda, tapi kan hatinya tetap dalam satu jalur kan. Ya. Kita paham lah jadinya itu. Ya. Pasal itu semakin terbuka, publik Ya. juga semakin bisa lihat. Ya. Semakin lihat sekarang, Ya. kelihatan kenapa tidak dijadikan saksi. Kenapa kesaksian Sultan Batu Gana tidak diproses? Ya. Kenapa itu semua terjawab sekarang. Ya. Yo pantes Iya. ngono ta. Iya. Oh ya wis, ngerti Iya. gitu lah. Oh pantes orang akrab. Apalagi apa? Kalau kita punya masalah hukum, kalau kita mencari pembela kan orang yang kita percaya. Ya. Nggak mungkin kita cari orang kita percaya. Nggak mungkin kita cari orang yang tidak sehati. Nggak mungkin. Oh ini satu jalur, wajar lah. Ya. Jadi sekarang Mas Anas pun paham ketika waktu saya jenguk berapa hari yang lalu. Oh gitu toh. Ya. Oh ya Anunya, pantes. jalan ceritanya ya. Jalan ceritanya kebuka sendiri. Ya. Ini yang disebut halaman belum dibuka terbuka sendiri. Itu ya, halamannya terbuka sendiri ya. Itu. Bli, pada waktu menjelang Mas Anas menjadi tersangka, itu kan Partai Demokrat dan negeri ini lagi bersiap-siap untuk pemilu ya. Betul. Lalu kemudian ada cerita bahwa sebenarnya kalau Anas Urbaningrum saat itu bilang, ya sudahlah, TJTB kita nggak usah urus. Sebenarnya Partai Demokrat nggak lolos verifikasi di KPU pada waktu itu. Gimana Bung ceritanya? Oh itu ceritanya gini. Waktu proses verifikasi partai itu kan yang menghandle itu kan direktur eksekutif. Ya. Jadi tim di direktur eksekutif itu ada Pak Toto, Pak Fajar, dan Mas Alam dan Mas Rahmat. Ya, Mas Rahmat. Mas Rahmat yang sekarang itu kalau nggak salah Mas Rahmat ada di kelompok kelompoknya KLB ya. Ya. KLB itu apa sih? Kongres luar biasa apa Karma luar biasa? Jadi waktu itu kalau nggak salah 3 ini tidak aktif. Ada urusan. Ada urusan ya. Ya, ada urusan sehingga yang in charge langsung itu Hanya secara Pak teknis Pak Rahmat. Semua dokumen itu ada di situ termasuk segala halnya lah yang tidak mungkin saya buka di sini, tapi Pak Rahmat lah yang tahu. Nah, Pak Rahmat itu pernah ngomong sama Mas Anas karena dilihat diperlakukan begitu Mas Anas, belum tersangka nih. Tapi inilah istilahnya yang saya cerita tadi, di atasnya kelihatan tenang, kompak, di bawah ini udah. Nah, itu Mas Rahmat pernah cerita minta ke Mas Anas waktu itu. Saya dengar diskusinya kan. Setelah itulah apa kata saya kira-kira gitulah. Mas kira-kira gini waktu itu ngomongnya. Ini gimana ini? Apa kita sekalian saja berkas-berkas ini kita ini kan biar nggak terdaftar gitu, biar nggak memenuhi syarat gitu loh. Sama Mas Anas jangan, proses saja, bantu semua biar jadi. Akhirnya digarap lah itu semua. Itu Mas Rahmat tahu persis ceritanya itu. Kalau itu tidak digarap dan tidak dibawa oleh Mas Rahmat ke KPU semua dokumen itu mungkin tidak masuk dalam verifikasi. Jadi kalau Mas administrasi Anas jahat gitu bilang nggak usah diterusin. Wah udah bubar karena itu hitungan harinya udah mepet sekali tuh dan nggak mampu untuk urusan seluas Indonesia. Oke, beli gede. Dinamika di Partai Demokrat itu kemudian berpuncak pada Kongres luar biasa yang mengganti Anas di Bali. Oh iya. Kan? Tapi bisa nggak cerita pada itu beli gede? Kenapa Bapak SBY atau Pak SBY yang kemudian ditunjuk sebagai ketua umum? Padahal posisinya tinggi loh pada itu, ya. Itu kalau saya mau cerita itu gimana ya? Itu cerita bagaimana saya kena prank seorang presiden yang saya percayakan orangnya bersih, cerdas, santun itu. Jadi ceritanya begini. Ketika Mas Anas mundur, itu kan saya diskusi lah sama Mas Anas. Kan kita temeni lah namanya beliau dalam kondisi masalah itu kan. Adalah ide, Mas ini teman-teman ini kan mau nyalek, ini apakah akan pindah partai atau tetap di sini dan sebagainya. Gimana kalau demi penyelamatan partai, saya punya ide ngomong sama Mas Anas. Kalau cerita soal ini ya cerita bagaimana antara senang dengan sedih. Senangnya itu bahwa yang ngeprank saya ini seorang presiden. Nggak senangnya tuh
kok ada gitu loh. Orang yang sudah harusnya kita bicara gentleman agreement, seorang politisi yang dalam konteks berpikir soal bangsa dan negara kok bisa menipu hal yang sebenarnya sangat substansial. Ceritanya gini. Suatu malam saya ke tempat Mas Anas di Duren Sawit, kita diskusi lah. Ngomongin nasib teman-teman kan. Mas ini gimana? Kan teman-teman ini nunggu apakah pindah partai atau tetap, kalau tetap seperti ini gimana gitu. Siapa yang nanti kita penggantinya Mas Anas gitu. Gimana kalau kita dukung Pak SBY aja sampai di pemilu ini aja biar kompak kita semua. Oh boleh juga gitu. Mas Anas nggak apa-apa kan kalau saya misalnya ngomong itu ke media soal ide ini? Oh ya silahkan gitu. Udah dapat izin Mas Anas. Saya kan waktu itu masih ketua komisi 3. Saya ke DPR lah. DPR itu kan wartawan ngumpulnya udah. Ini ada berita ya gitu. Kita ngomong lah kan. Ketika saya ngomong itu semua wartawan ketawa. Wah ini ngenyek nih kayak kira gitulah. Lo serius ini? Lo serius? Akhirnya mulai pasang tripod, pasang inilah wawancara resmi. Saya sampaikan bahwa saya mengusulkan Pak SBY sebagai ketua umum agar bisa dipilih secara aklamasi demi bersatunya semua elemen partai. Karena kita sudah masuk tahapan pemilu di mana kita harus segera untuk berkompetisi di lapangan. Segala problem internal kita tutup dulu. Nah, gitu kan. Nah, jadilah itu berita. Saya yang mengusulkan SBY sebagai ketua umum. Ya? Wah. Ruhut Sitompul marah, Marzuki Ali, Syarif Hasan semua pada protes dan semua menganggap saya menghina SBY. Menurunkan kadar SBY kok dari Dewan Pembina Majelis Tinggi kok diturunkan jadi ketua umum. Gitu. Lalu saya jelaskan bahwa undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu nggak mengenal tuh dewan apa nggak dikenal. Taunya ketua umum dan sekjen. Jadi kalau kita ingin partai ini disimpelkan saja kewenangan itu kasihkan di ketua umum. Singkat cerita, perdebatan di media massa itu beliau tangkap. Diundanglah saya ke istana. Waktu itu saya datang malam hari, ada Bu Ani almarhum dan Mas Ibas, ada Pak SBY kan. Tapi duduknya berdua kami dengan Pak SBY. Ngobrol, saya betul-betul dari hati yang tulus dengan niat menyelamatkan partai waktu itu. Karena sudahlah apapun namanya kita ribut, tapi ini kita mau nyalek semua, mau selamat lagi kita semua kan. Kita ngomong lah. Ditanya, kenapa kamu dukung mau minta saya? Kira-kira gitulah. Jadi ketua umum. Sempat nawarkan kenapa nggak Bu Ani saja. Saya jelasin semua. Sampai saya bilang, kalau tidak Bapak mengambil, pasti ini akan kompetisi lagi. Kalau Pak Marzuki Ali maju, maka kami akan mengajukan Saan Mustafa. Yang Pak Mas Saan sekarang udah ada di Nasdem ya. Jadi kompetisi lagi, habis energi juga Pak. Ya? Nah, sebenarnya kalau Bapak mengambil, maka ini akan bersatu lagi. Akhirnya beliau menyambut gembira lah itu. Nah, tapi apakah bisa dibantu untuk semua bisa aklamasi? Kita bilang, asal Pak Marzuki Ali tidak maju, kami pasti bisa Pak. Dari pihak kami pasti bisa. Dan saya nanti akan datang lagi ke Mas Anas. Karena ini sudah saya diskusikan dengan Mas Anas. Saya beliau titip salam juga. Udah kan, selesai. Singkat cerita, beliau mengajak nanti kita ketemu di Bali ya. Itu kira-kira 3-4 hari menjelang kongres. Udah ada dekat itu. Kita ketemu di Bali ya. Oh siap. Nah akhirnya ya antara 3 atau 5 hari lah sebenarnya udah dekat itu. Kita ketemu di Bali. Ya Pak. Udah singkat cerita ada komitmen di sana. Nanti kalau saya sudah terpilih kita bersatu lagi semua ya, saling bahu membahu, kita selamatkan partai. Bahasa biasalah, bahasa yang begitu ya menarik hati lah ya, memikat kita semua. Saya pun memang niatnya begitu. Dengan semangat saya pulang dari situ langsung ke Duren Sawit. Saya bilang sama Mas Anas, Pak SBY sudah mau. Oke, dari ini. Mas Anas ketawa dia. Tawa. Terus gimana Mas? Tapi langsung ambil HP. Langsung udah nelponin DPD, DPC. Kaget banyak, kenapa diarahkan milih SBY gitu loh. Oh sudahlah biar semua selamat, pilih SBY aja dulu. Nanti urusan saya belakangan lah. Yang penting proses teman-teman nyalek, saya melihat Mas Anas bisa mengorbankan dirinya untuk teman-temannya ini biar selamat dulu. Selamat dulu lah ya. Nah, saya semakin kasihan melihat beliau kan dengan posisi begitu.
Padahal udah tahu juga penyebab beliau seperti itu gitu loh. Singkat cerita akhirnya KLB di Bali. Pas KLB di Bali, saya memang men-setting Mas Anas ini kan pengamanannya kalau dibilang menggunakan alat kekuasaan itu ya sebenarnya zaman SBY, bukan zaman Jokowi. Pengamanan gimana maksudnya itu? Intel diserahkan di mana-mana hanya untuk melacak di mana ada Anas. Oh. Padahal Anasnya kan sudah dukung, Iya. tapi tetap masih khawatir. Nah, karena kita jiwa-jiwa aktivis ini kadang-kadang nakal kan. Lalu kita bikin, Mas, settingan begini Mas, ini teman-teman Intel nih bilang posisi begini. Jadi Mas lewat darat aja. Gimana? Ya lewat darat. Jadi lewat darat lah. Dari Surabaya itu, Mas Anas itu lewat darat ke Bali. Tidak ke Denpasar, ke Buleleng, ke Bali Utara. Saya carikan tempat tersembunyi di situ. Nggak ada yang tahu. Jadi sampai beliau ada di Bali, nggak ada yang tahu. Karena bandara udah dijaga, semua dijaga, semua udah inilah. Komplit lah dijaga. Ketika saya ke Buleleng, tempat saya malah sudah diperiksa aparat semua. Tempat tinggal saya, orang tua saya, kakak saya, waduh semua udah dicari semua. Nggak nemu Anas gitu. Nggak nemu Anas. Akhirnya saya harus berganti mobil lagi gitu kan. Singkat cerita, saya nemui Mas Anas, habis itu semalam itu boleh dikatakan kita agak aman gitu. Sampai beliau menginap, besoknya masih sembunyi, belum ada yang tahu. Akhirnya lama-lama sorenya beliau bilang begini, lah ngapain kita sembunyi-sembunyi beli? Kan kita udah dukung SBY, mending kita jalan-jalan aja. Terus gimana? Ayo kita nikmati aja kan, jarang-jarang ke Bali Utara, ke Buleleng kan gitu kan. Terus gimana? Kalau gitu kita makan ini aja ya? Ya oke. Makanlah kita di sebuah restoran di Lovina itu kan. Agak terbuka. Nah itu kan lagi sedang rame-ramenya. Nah orang yang makan tuh kan lihat Mas Anas akhirnya banyak minta foto kan. Minta foto langsung heboh. Nah, malam itu juga lebih banyak pengamanan daripada yang berkunjung. Akhirnya Mas Anas itu tidurnya dikawal. Saya pulang juga dikawal. Akhirnya dari situ kita jalan terus dengan pengawalan. Jalan-jalan ke Kintamani, terus dikawal ya seneng lah kan, gratis kan, aman. Sampai ke Bebek tepi sawah di Ubud. Sampai di Bebek tepi sawah tuh, waduh, pengamanannya sampai kita bingung juga, ini apa harus begini gitu loh, apa yang ditakutkan gitu loh. Itu jauh lebih dahsyat daripada yang sekarang dinyinyirin soal Intel nanya kamu milih siapa, itu jauh lah, ini jauh lebih mencekam ini karena Intel Melayunya banyak. Habis itu selesai makan itu kita jalan, nah muncul pikiran nakal, Mas kita godain yuk, kita main kucing-kucingan sama Intel-Intel ini. Nah akhirnya mobil-mobil ini kita pecah, kan kita berapa mobil tuh, pecah-pecah mau yang buntutin kan pecah juga, pecah diri juga. Singkat cerita Mas Anas ke rumah saya, sore itu ke rumah saya, akhirnya saya telepon teman DPC, tolong bawa mobil kecil satu. Bawa mobil kecil satu, kita masuk rumah. Singkat cerita keluarlah semua mobil nih. Mas Anas enggak, Mas Anas di rumah, saya keluar, semua keluar, keluar rombongan, wah ini Intel semua ngikutin ini kan. Semua ini saya pecah. Setiap ada pertigaan satu mobil misah, setiap ada pertigaan perempatan misah, sehingga pecah habis. Tapi kemudian setelah ini pergi semua baru mobil kecil keluar. Nah, ini Mas Anas, saya bawa ke Jimbaran. Beliau menginap di villa di Jimbaran. Nggak ada yang tahu lah. Itu ada teman yang jagain juga di sana, jadi nggak ada yang tahu profesi. Saya ke lokasi kongres. Kebetulan ada dialog siaran langsung TV kan. Sampai di tempat kongres, dikira ada Anas di situ. Begitu saya turun, saya sendiri turun, nggak ada siapa-siapa. Waduh, dilihat aparat begitu, ada kosong. Ada mobil ke bandara kosong. Nah, singkat cerita akhirnya ada bagian pengamanan itu cari saya. Beli, hormat, saya kalah. Kalah apa Pak? Di mana Anas? Ini kisah dikejar-kejar Intel ini kan. Di mana? Ya, kenapa udah ngawal dari tadi? Udahlah, di mana Anas? Saya bilang, Anas di tempat yang aman. Enggak, tolong beritahu di mana. Pokoknya saya kalah dah. Enggak, tempat yang aman. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengira Anas tetap masih di rumah saya. Jadi saya malam itu pulang, rumah saya dijagain gitu. Padahal Anasnya nginapnya di Jimbaran. Singkat cerita besoknya KLB.
besok KLB, saya minta Akan. izin, saya minta BBM Pak, waktu zaman itu BBM Mas ya. BBM Pak SBY, izin Pak, saya nggak ikut KLB, saya mengawal Mas Anas keliling biar KLB-nya lancar. Oh gitu ya. Beliau nitip salam dan mempersilahkan saya jalan. Nah, Akhirnya saya beritahu bagian keamanan juga, kita pakai patwal lah. Wah, ini tersangka. tapi dijawab nggak BBM-nya? Oh, dijawab. Oke. Gitu. Oh iya, dipersilahkan saya menemani Mas Anas. Bahkan beliau titip salam dengan Ya. untuk Mas Anas. Di sana pertama kali tersangka dikawal patwal. Dikawal patwal kita jalan. Rapi semua ke pasar seni Goa, kemana gitu. Itulah singkat cerita dikawal kita. Selesai. Beliau terpilih, sore kami pas pulang. Beliau BBM lagi. Saya di BBM sama beliau. Sampaikan terima kasih atas dukungannya. Kongres KLB sudah selesai dan secara aklamasi. Sampaikan terima kasih juga pada Bung Anas dan mohon usulan nama-namanya untuk kepengurusan. Udah kan, Mas? Saya kasih kan gitu, baca. Oh ya udah, titip salam balik. Saya udah seneng nih, ada komunikasi positif nih kan. Nah, bagi kita yang menjembatani ini kan seneng kan. Nah, udah titip salam, mungkin namanya besok diusulkan. Udah. Singkat cerita, besok nih, biar cepat dan besok usulan nama. Kirim. Oh ini. Ya, kirimlah nama itu, cus. Yang tersisanya Saan Mustafa aja. Itu pun kepengurusan perusahaan yang terbatas biar tetap karena Ibas jadi sekjen. Nah, bayangan saya sebagai orang yang orang politik ya, investasi politik kita lebih banyak lah. Dari ide, menggarap, mengamankan Anas, melancarkan semua. Kayaknya jabatan saya itu pasti melambung naik lah kan. Jadi kepercayaan. Ternyata bukannya melambung, terhempas. Hilang. Dan tersisa cuma satu gitu ya. Tersisa satu, itu pun memang sebelumnya jabatannya di situ. Yang lain hilang. Kena prank ya? Kena prank betul. Di situ saya kaget betul. Nggak menyangka. Tapi orang nggak tanya, beli nggak tanya. Kok begini nggak? Waduh, udah saya waktu itu begini. Saya nggak menyangka orang sekelas kepala pemerintahan, kepala negara, tingkat pendidikan sangat tinggi, kita bicara dari hati ke hati, kemudian bisa mengkhianati dengan cara dingin begitu. Kalau sekarang misalnya beliau mengeluh gini, saya sebenarnya lebih dulu mengeluh loh dengan cara begitu. Tapi beliau nggak maaf beli. Nggak ada. Seperti tidak pernah ada apa-apa. Seperti nggak pernah. Malah kemudian saya dipretelin semua. Wakil ketua fraksi saya hilang. Pokoknya semua hilang jabatan saya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah kita malah habis bis. Dihabisi semua. Di situ saya berpikir, saya merasa bersalah sama Mas Anas. Mas, saya minta maaf Mas. Jadinya teman-teman begini semua. Tahu begini kan kita maju aja semua. Tarung aja sudah kan. Kalau tarung pasti menang Mas Anas. Karena DPD waktu itu sangat solid ke Mas Anas gitu loh. Nah, tapi akhirnya kita berpikir udahlah. Karena itulah kemudian saya maju DPD RI. Karena saya udah berpikir udah nggak ada harapan lagi. Nah, jadi ceritanya di KLB itu pun ada kesepakatan. Pak SBY itu hanya sampai 2015. Meneruskan masa sisa jabatan saja. Setelah itu beliau akan berikan kepada kader-kader yang lain yang potensial. Memang begitu komitmennya. Iya. Hanya di 2015 beliau maju lagi. Bayangkan, ketua umum bapaknya, sekjen anaknya, kemudian maju lagi di 2015 mau jadi ketua umum, membuat tatib. Draft tatibnya itu hanya dirinya saja memenuhi syarat. Marzuki Ali pun tidak memenuhi syarat. Jadi itu saya dapatkan begini, tatibnya itu dibuat oleh tim khusus, tidak boleh orang lain tahu, sembunyi-sembunyi. Tapi kita dapat, tapi kita dapat draftnya itu. Saya ramaikan adalah di Twitter. Habis itu isinya itu yang saya masih ingat begini, yang boleh menjadi calon adalah yang punya hak suara. Oke, yang punya hak suara itu DPP, ketua umum dia, DPD, kemudian DPC. Ada syarat berikutnya, berpengalaman jadi kepengurusan pusat selama 5 tahun. Berarti yang DPD sama DPC udah nggak bisa. Berarti tinggal dia aja kan. Marzuki Ali aja nggak bisa masuk. Nah, itu contohnya. Itu contohnya sehingga menjadikan posisinya agak susah.
Nah, karena itu saya kira kita mikir gini, aduh kok kayak begini, namanya Sang Demokrat tapi kok harus dibuat skenarionya seperti itu, harus sendiri. Dan akhirnya yang paling lucu adalah mungkin tidak ada dalam sejarah, Kongres belum dibuka, pencalonan sudah ditutup. Padahal di mana-mana yang namanya Kongres dibuka dulu, habis itu sidang pertama adalah membahas draft tata tertib untuk disahkan menjadi tatib. Di mana-mana. Ini enggak, pendaftaran calon sudah ditutup semua. Ini yang kongres yang mana nih? Surabaya. Oh, Surabaya, ya. Hasilnya tunggal lah dia. Ya. Kan di mana saya sama Marzuki Ali maunya goda-godain dikit Ya. lah kan gitu. Ya. Tapi digodain pun enggak boleh. Ya. Akhirnya disitulah kemudian semakin absolut partai itu berubah menjadi dari Partai Demokrat menjadi Partai Dulur. Partai dinasti. Tapi memang Bli, pada waktu awal-awal Bli gabung itu memang indikasi itu ada atau enggak? Nggak ada. Nggak ada ya sebenarnya? Nggak ada. Saya adalah orang yang mengidolakan beliau. Saya orang sangat mengidolakan beliau. Jadi memang betul-betul pada waktu itu Partai Demokrat itu memang mau di set up jadi partai terbuka, betul itu? Ketika zaman Pak Subur Budi Santoso, suasana itu kita rasakan. Jadi dinamika, perbedaan, mengayomi, semua merasakan punya. Zaman Pak Hadi Utomo luar biasa. Boleh dikatakan Pak Hadi Utomo ini, saya banyak belajar dari beliau, almarhum. Bagaimana kita mengelola partai. Kita kalau diterima itu berjam-jam mau bercerita sama beliau itu. Nah, kita betul-betul ketua umum itu memberikan ruang kita pengetahuan ya. Latihan pengetahuan diberikan. Sehingga kita merasakan bahwa ini luar biasa. Dan saya mengidolakan Pak SBY waktu itu. Kenapa? Satu, ganteng, gagah, cerdas, bicara terstruktur, dan politik yang dikenalkan bersih, cerdas, santun. Ini yang saya pegang betul dan membuat saya menjadi idola di situ. Masuklah pertama kali berpartai saya di sana. Dan terus saya pegang sampai kemudian 1 prank, 2 prank, 3 prank, kena prank terus, hanya baru saya mengambil kesimpulan ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Kira-kira gitulah. Tapi ya itu penilaian pribadi ya. Mungkin ada yang mengidolakan juga, saya kira wajar juga. Karena saya yakin beliau pasti banyak juga mengidolakan. Tetapi faktanya yang kita lewati selama ini dalam kasus dengan Mas Anas, sehingga ya kita jaga betul. Dan saya pernah mengalami sebuah tekanan untuk meninggalkan Anas ketika posisi saya menjadi Ketua Komisi 3. Waktu itu Pak Menteri, Pak Jerwace manggil saya. Nah sekarang Pak Jerwace sama-sama dengan Anas di Sukamiskin. Sering saya ketemu juga. Manggil saya ketika beliau habis datang dari Cikias. Saya diberitahu gini, Pak, kamu harus pilih. Kamu milih SBY atau milih Anas? Saya bilang, loh kan ada apa Pak? Ini akan perang. Ini akan tempur. Kamu harus milih salah satu. Kalau kamu nggak milih, kalau kamu milih Anas, maka jabatanmu jadi Ketua Komisi 3 dicopot. Tapi kalau kamu milih SBY, kamu tetap jadi Ketua Komisi 3 dan kamu dikasih jabatan yang lebih baik. Itu jelas-jelas disebut begitu ya? Iya, ngomong di Widya Chandra, di rumah jabatan, saya datang. Saya tetap bilang, oh nggak bisa, Pak SBY itu guru saya tertarik masuk Demokrat karena SBY. Nah ini Mas Anas ini teman saya, sahabat saya, dia lagi ada masalah, wajar dong saya dampingi. Tetap saya nggak mau milih. Wah, sampai beliau bilang, kamu nih keras kepala. Nah, perasaan saya sih nggak keras kepala, karena kan saya nggak milih salah satu. Saya nggak milih Anas, saya nggak milih SBY, saya milih dua-duanya, kan di luar opsi yang dia sarankan. Tapi tetap, kalau gitu kamu siap-siap dicopot jadi Ketua Komisi 3. Lalu saya bilang, ya nggak apa-apa deh Pak, tahu juga bukan jabatan yang utama, bagi saya persahabatan lebih utama, silahkan aja. Dan kemudian terjadi ya? Dan saya sudah tahu bahwa saya akan diganti. Nah, jadi 1,5 minggu, 2 minggu kemudian berproses lah itu. Sehingga kita dukung aja. Gitu. Bli, bisa nggak dijelaskan sedikit? Kan tadi disampaikan bahwa Pak SBY menawarkan kalau bisa hasil KLB di Bali itu bukan saya tapi Bu Ani, tapi Bli molong jangan Pak. Itu sebenarnya apa sih pertimbangan Anda pada waktu itu untuk mengatakan jangan Bu Ani Yudhoyono lah yang jadi ketua umum? Apa Pak? Karena posisi di partai yang langsung in charge itu kan Pak SBY, ketua Majelis Tinggi, ketua Dewan Pembina, sehingga biar langsung itu disatukan aja otoritasnya itu. Tidak lagi 3 kekuatan, langsung satu lagi.
Kalau ndak gitu kan lucu nanti. Ya, Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi ini bapaknya, Ketua Umum Ibu, Sekjen anak, kan tambah parah lagi, kita ndak bisa jualan di masyarakat. Agak susah ya. Wong ini aja menyatu sudah bapak sama anak aja, masa kayak mau kita rekor muri lagi. Bapak, ibu, anak. Iya itu. Jadi kita berusaha, tapi kita nggak bilang begitu. Iya. Kita tetap bilang simbol bapak kayak diperlukan untuk menyatukan semua. Kalau kita bilang begitu tersinggung. Hanya logika politik saya kan, waduh malu dong masa bapak, ibu, anak. Lah ini apa ini? Memangnya. Beli, kita sudah sampai di penghujung ngobrol kita. Ya. Sebagai seorang politisi, seorang aktivis, ya, seorang yang mendalami dinamika politik di negeri ini. Apa yang bisa ditarik sebagai hikmah dari gonjang-ganjing di Partai Demokrat itu secara umum untuk dunia perpolitikan di negeri kita ini, Bli? Ya, saya kira begini, yang harus dipahami bersama, partai politik itu adalah properti publik. Ya. Kita semua, Ya. para politisi harus paham. Habit kehidupan sebuah partai politik itu adalah di masyarakat. Masyarakat memilih atau tidak, itulah nyawa partai politik itu. Ya. Karena itu kita harus membuka ruang, jangan sampai properti publik itu menjadi properti pribadi. Begitu ya, Bli, ya. Nah, kalau dia menjadi properti pribadi, maka dia sudah jauh dari cita-cita partai politik itu sendiri. Karena itu, mari kita bangun. Bukan berarti anaknya ketua umum partai tidak boleh berkarir di partai itu. Malah lucu kalau anaknya ketua umum partai itu berkarir di partai lain. Boleh dia berpartai di situ, tetapi jenjangnya harus tetap dilewati. Ya, bagaimana fase-fase itu berjalan dengan baik. Bagaimana proses-proses itu berjalan dengan baik. Itu harus dilewati. Itulah yang disebutkan bahwa seluruh kader itu bisa ikut bersama-sama membangun. Jadi bukan nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, boleh. Malah lebih bagus kelihatan dia memang kayak Kennedy, udah di partai ini. Nah, kan gitu, Gandhi di partai ini. Dia tetap bertahan. Kalau dia loncat-loncat malah kurang bagus. Tetapi kalau misalnya dia di sana, tapi jangan dijadikan properti pribadi. Apalagi properti keluarga. Hanya keluarganya saja yang punya, yang lain dianggap sebagai abdi dalam. Itu namanya parpol monarki. Ya. Parpol bentuknya tapi monarki isinya. Karena hanya keluarga yang sisanya abdi dalam. Mau nggak mau harus manut. Nah, itu saya kira kurang sehat. Kurang sehat ya sebagai partai di masa modern ini. Ya, masa modern, dan saya kira buka saja kompetisi kualitatif antar anak bangsa sehingga tumbuh kembangnya menjadi setara. Kalau dia bibit-bibit bobotnya bagus, dia akan terlatih dengan alami juga. Saya lihat, ambil contoh terakhir, Pak Hadi Utomo. Sekarang anaknya pindah partai. Betul. Tidak lagi di Partai Demokrat. Dia jadi, memilih di Partai Nasdem. Jadi lucu ya. Ya, itu mungkin pilihan politik yang mana akhirnya yang saya lihat, beliau dulu pengurus pusat. Mas Yoyo misalnya, itu ambil contoh menarik sekali. Beliau mau mengulangi lagi. Beliau sekarang menjadi ketua Nasdem di Jakarta Timur. DPC dia. Jadi memulai dari grassroots itu ya. Ketika saya tanya beliaunya, ya Beli, saya kemarin mungkin jalurnya terlalu jalur kekeluargaan. Saya sekarang ikut pesannya Bapak menempa diri dari bawah. Nah, ini yang benar. Ya ikut dong dari bawah, jangan langsung semua dibukain, semua dilayani. Ya, artinya kata Mas Anas, mencapai puncak tanpa mendaki kan. Itu kan enggak fair. Ayo kalau mau mencapai puncak mendaki bareng-bareng, capai bareng-bareng. Siapa sampai duluan ya dia yang jadi pimpinan kan begitu. Kira-kira gitulah. Ini penutup nih. Ini benar-benar penutup. Please, Anda sebagai seorang sahabat dari Anas Urbaningrum yang sekarang berada di Sukamiskin, bisa cerita nggak kondisinya sehat nggak, terakhir kapan berkomunikasi, dan setelah nanti bisa keluar apakah akan kembali ke dunia politik atau istirahat dulu, bagaimana Bli? Ya, saya beberapa waktu yang lalu ke sana menengok beliau. Sehat. Jujur salah satu politisi, bukan karena saya dekat ya, tapi memang saya semakin dekat, semakin mempelajari sosok anak ini, memang termasuk aset bangsa yang bagus ya. Bayangkan, begitu besar tekanannya, dia tetap stabil emosinya.
Kalau kayak Pak SBY kan belum apa-apa udah bikin puisi, nangis, cengeng gitu. Ini Anas ditekan kayak begitu, tetap datar. Itu kan tidak mudah mengelola emosi itu. Dan sampai sekarang beliau seperti itu. Saya kaget. Terakhir itu Nasaruddin minta maaf. Datang ke bilik penjaranya, kamarnya beliau. Gitu ya beliau. Datang, iya, ini minta maaf. Beliau cerita sendiri. Oleh beliau maafkan. Kita yang marah. Padahal udah digituin gitu ya. Udah kayak digituin. Terus apa yang beliau bilang? Mas, kenapa Mas gitu? Jangan. Dan namanya kita coba ya. Saya kehilangan ketua komisi 3, kita nggak jadi nyalon DPR RI, kita ke DPD ya gitu ya. Kita pergi dari partai itu demi bela dia. Kok dia itu memaafkan orang yang nyeblosin dia? Apa jawaban? Di situ saya belajar lagi tentang seorang Anas. Beli, kita mau marah kayak apapun, posisi saya sudah seperti ini. Mudah-mudahan dengan kita memaafkan dia, suatu saat dia pun bisa mengerti tentang makna bagaimana menegakkan kebenaran. Kalau dia merasa waktu ini dia melakukan kesalahan, dia minta maaf, ya udah kita maafkan aja. Terus suatu saat juga pasti ada manfaatnya, kita manfaatkan sekarang. Aduh, kita bingung juga. Ya sudahlah. Kalau memang begitu Mas, ya udah kita maafkan. Karena itulah waktu di ILC, ya. Waktu saya ngomong terakhir kasus dia keluar itu, saya bilang, ya nasib dia lah keluar. Mau gimana lagi? Padahal kita punya serang dia lagi. Udah karena Mas Anas bilang maafkan, ya sudah. Orang yang langsung aja memaafkan, ya udah kita, itu nasib Pak Nasar aja udah bisa keluar sekarang. Nah kalau sekarang Pak Nasar berada di kubu Muldoko itu dalam rangka permainan TikTok dengan kubu Cikias, ya kita nggak ikut-ikut lah itu. Mungkin halaman berikutnya apa yang mau dibuka. Yang penting Pak Nasar sudah minta maaf sama Mas Anas. Mas Anas sudah dengan kondisi kita belum bisa menerima tapi beliau memilih memaafkan. Ya mudah-mudahan harapan saya sih Pak Nasar mau jujur saja sudah. Ceritakan saja dulu apa yang terjadi, luruskan kembali agar Mas Anas ini minimal sudah 8 tahun dia nanti menjalani semuanya sampai keluar itu bisa kembali dia menjadi warga negara yang baik, warga negara yang dibersihkan, warga negara yang bisa kembali mengembangkan talentanya dan bermanfaat bagi negeri ini gitu. Itu ya, aja. Ya. Oke, Tribuners, kita sudah ngobrol banyak dengan Bli Pasek Suardike, kawan saya. Terima kasih Bli. Siap. Anda telah memberikan perspektif yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan tentu saja kita berharap Anda selalu dalam kondisi sehat meski pandemi belum berakhir. Yang penting kan masih bawa ini. Ya. Jaga jarak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat dan sehat selalu.